Halo, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Wigion Muhammad pada pertemuan kali ini. Salam persapian buat para peternak, buat para pedagang, dan juga buat para penjaga sapi di seluruh Indonesia. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya melakukan proses grebek kandang di kandang siapa mas? Di Aira Farm yang berada di Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Yang di samping saya yaitu Mas Arif, owner atau pawang dari kandang Aira Farm sendiri. Mas, untuk kandang ini kok bisa sekarang tinggal 3 ekor mas? Ini jadi pertanyaan besar, soalnya dulu kan banyak mas, sekitar 6-7 ekor mas ya? 6 ekor, 5-6 ekor mas ya? Iya, kena PMK kemarin itu. Jadi gara-gara wabah PMK Sama emang global sekarang. mulai mengurangi mas? Iya. Dari usaha semua kan emang mengurangi. Jadi penyakit itu mulai macam-macam sekarang mas. Sejak Ini sempat kena LSD. iya, sejak PMK itu habis mulai muncul lato-lato sembarang ya. Sampai ada di di video saya di YouTube itu ada yang suruh ngeliput terkait penyakit yang ada di desa itu. Apa itu lupa saya namanya. Lumpi apa gitu. Ya, itu LSD itu. LSD itu. LSD itu kan bahasa anunya LSD, cuma kalau bahasa orang-orangnya lato-lato gitu. Itu yang benjol-benjol itu. Ya, yang itu kemarin kena gitu. Cuma nggak segitu bahaya. Kalau PMK itu ya. Jadi gitu teman-teman, awal mula berkurangnya sapi di peternakan Aira Farm yang awalnya itu sekitar 5-6 ekor sampai sisa 3 ekor, dan itu pun sapinya sudah berubah. Kalau yang dulu itu sangat jumbo-jumbo monster pokoknya, sekarang ada yang tanggung, ada yang masih pedetan, dan juga ada yang besar, bisa dibilang juga kategori monster, yaitu si Bromo yang rencana akan diikutkan dalam kontes mas. Iya. Kontes apa itu mas? Kontes nasional PPSI mas. Memang khusus sapi-sapi jumbo aja? Ya, semua dari kelas pedet, kelas non koel, sama koel 1, 2, sama ekstrim. Untuk jenisnya sendiri mas, apa khusus kategori simetral atau bebas itu? Bebas mas, cuma ada yang kelas PO sendiri. Ada kelas PO sendiri, ukurannya dari mulai pedet juga berbeda mas. Ya, soalnya kan dia bobotnya kan juga ada kayak sapi-sapi jenis limousine. Kalau yang Bromo ini mas, rencananya mau diikutkan kategori apa? Non koel. Yang non boil mas? Yang maksimal kan 2 tahun. Pokoknya giginya belum lepas susunya. Agak kalah juga. Ya, cuma ini mau lepas ini kayak ini, tak suruh kuat-kuat ini biar nggak lepas. Semoga agak lepas dari mas. Nanti malam udah berangkat ini. Rencana bisa berantakan mas ya, kalau tiba-tiba pas lagi di jalan tiba-tiba lepas Ya, gitu. ya itu mas, udah mau hari H kok lepas gitu. Jadi gitu teman-teman, si Bromo rencana nanti malam akan berangkat ke mana mas? Pasar terpadu Tulungagung. Pasar terpadu Tulungagung. Sapi terpadu Tulungagung. Acara kontes sapi jumbo nasional. Jadi kalau segi umur ini perkiraan nggak nyampe 2 tahun. Sekitar 21-22 kali. Sekitar 21 bulan mas. Ya 14 bulan. Ini kalau bagi petani untuk ukuran segini mungkin butuh sampai 3-4 tahun. Berhubung Mas Arif ini adalah peternak yang cerdas, jadi cepat dari segi perawatannya. Kalau yang dulu-dulu itu bahkan ada yang perawatan sekitar 5 bulan sampai 6 bulan udah jual mas. Pokoknya dulu itu maksimal 6 bulan. Untungnya udah bukan jutaan lagi, tapi puluhan mas. Kalau seandainya dipelihara 1 tahun mungkin bisa 1 ton. Gimana lagi? Sebenarnya mungkin para peternak itu mesti mengikuti jejak dari Mas Arif seperti itu. Rawatannya sebentar tapi untung gede. Jangan rawatannya lama
untungnya sedikit seperti itu, teman-teman. Kasihan badannya. Katanya kasihan. Karena rata-rata mas kan saya basicnya juga pedagang mas, selain dari konten kreator seperti itu. Jadi pernah menelisik ke berbagai daerah itu ada yang para peternak itu merawat sekitar 1 tahun. Untungnya sedikit mas. Ada yang cuma 2 juta, ada yang 1 juta, bahkan ada yang sampai rugi. Itu sangat kasihan sebenarnya. Tapi kalau peternak itu kalau udah balik modal itu, kalau masalah makannya itu insya Allah nggak jadi masalah kalau emang ada. Pokoknya jangan sampai luput dari modalnya, belinya 13 lakunya 12, itu yang repot mas. Itu udah mas. Iya. Sangat kasihan banget. Kalau pengalaman saya pribadi cenderung kalau memilih untuk model penggemukan para petani lah mas. Iya. Ngambilnya itu jangan sampai perdetan mas. Kalau perdetan itu kan Makanya itu kalau buat tabungan ya pokoknya asal-asal kalau pulang dari sawah itu bawa rumput yang jadi kalau memang model penggemukan lebih cenderung sapi yang udah poen ya, atau yang udah bongkang. Iya. Jadi lebih gampang. Lebih gampang, tinggal gini aja mas, tinggal lebarin aja. Kalau yang ini kan memang sapi karena antik mas. Iya kan antik, kalau nggak antik mungkin nggak tak ambil ini mas. Si bule. Oh ini mahal juga belinya. 3 Gimana bulan. nggak mahal mas, wong antik kayak gini. Mas. Jarang ada sapi Nggak ada, warna Mas. putih kayak gini. Putihnya itu putih yang Jadi si bule ini bule Jawa. bule Jawa. Bule Jowo. Bule Jowo. Bujo. Bujo. Namanya tuh bujo. Bulunya putih seperti sapi PO, tapi jenis sapinya kayaknya lebih ke simental. Ya? Simental. Tapi itu ada simental. Kalau dari segi depannya simental. Ini kalau orang ada sih karakter yang model putih ini di bule-bule bahkan disebut albino. Iya gitu. Karalis. Cuma dia masih ada turunan anunya apa? Sapi PO-nya. Ada bau-bau. Ada bau PO. Itu dilihat dari segi apa kan dari kopinya? Kopinya kan yang berantang. Gede. Anu panjang. Agak turun. Iya panjang. Jadi itu karakter yang dari PO-nya yang masih lekat di sapi bujo. Ya, sudah mana. Cuma kalau kayak gini nanti kalau dipelihara lama yang tinggi badannya Bahkan kayaknya lebih tinggi dari si Bromo mas ya. Kalau lihat dari segi posturnya. Kalau tulangannya lumayan nggak terlalu besar ya nggak terlalu besar. Posturnya bagus. Harganya berapa dulu mas? Harganya 9 ya apa? 9 9.800.000 teman-teman. mau 10. Itu waktu masih kecil. 98 itu harga bulatnya, kalau sama ongkosnya pasti 10 mas ya. Iya. Kalau si Bromo sendiri ini memang dari peternak atau ambil di pasar? Dari peternak ini. Memang cari perah yang bagus mas ya. Iya cari-cari ini dapatnya di pusat informasi mas. Di pusat informasi. Iya kan aku cari-cari deh komunitas nggak ada. Terus pas lihat pusat informasi ini ada. Sapi ditaruh di pusat informasi langsung tak cari. Langsung tak datang. Ini sebelum dapat ini pasti sampean udah nyari-nyari ke berbagai daerah mas. Udah makan sempat ya itu habis kena PMK kan nggak ngisi lagi dong. Rencananya mau ngisi bulan 9, nggak taunya bulan 8 ini dapat ini. Soalnya saya juga sering lihat mas ada di pasar gitu, pasar Wonasi itu. Nasi. Biasanya keliling-keliling memang mencari bahan yang istimewa. Yang istimewa, ya nggak terlalu istimewa. Yang penting itu feeling mas. Kalau udah feelingnya kalau terlalu istimewa ya mau juga. Ngeri sama kayak yang kemarin ada yang ngirim video mas. Kalau nggak sampean kayaknya Mas Badru itu sempat ngirim sapi limusin umur sekitar 5 bulan kayaknya di 4 bulan udah yang laku 30. Laku 30. Laku 30 harga NMAX ada. Aduh, itu kayaknya masih umur 5 bulan. Iya 5 bulan. Yang bodohnya bulan. Belum ditongar mas. Itu ngeri kalau jam. Nah itu impian mas. Nanti kalau kita udah jadi peternak, mungkin dengan harga segitu kalau udah tahu prospeknya mungkin dibeli kalau kita udah kenal. Kita kan nggak berani beli soalnya nggak ada terus channelnya nggak ada. Uangnya juga. Kalau lihat dari perkembangan dari kandang ini kan sudah sangat progres gitu loh mas. Kayaknya memang yang Mas punya satu indukan yang memang bisa mencetak bibit-bibit sapi yang bagus gitu. Harus punya peliharaan. Tapi betina.
Soalnya kalau nggak punya indukan sendiri yang bisa mencetak sapi-sapi bagus, Mas harus ngejar-ngejar sapi yang bagus kayak gitu. Soalnya kalau dari yang jantan mending yang dari babonnya Mas, yang kelihatannya, yang prospeknya. Kalau rata-rata kan sekarang kan suntik, nggak bisa kayak kali ini. Dia kalau masih ada dulu 5 sapi masih enak. Pokoknya yang banyak masuk itu dari babonnya. Kalau laki-lakinya itu nggak segitu. Terus lagi muncul isu-isu kedatangan sapi baru yaitu Belgian Blue itu ke Indonesia. Gimana menurut sampean itu? Itu kalau masih rasnya masih satu Mas, masih kayak kita ya sapi kan biasanya kalau sapi simental nggak bisa. Kalau sapi pegonan itu Mas yang bisa besar itu Iya. kan keluar itu gas itu bagus. Nanti kedua ketiga itu yang bagus Mas. Oh berarti setelah beranak ketiganya itu Iya baru Mas. Kalau untuk masih satu itu Mas, ini kan satu ya. Nah, Kalau ada itu satu perempuan gas itu bagus, tapi masih bagian itu disuntik lagi. Disuntik lagi. Kalau itu berubah Mas nanti kalau udah besar. berarti butuh beberapa kali. Iya Bapak. Prosesnya juga panjang. Iya panjang Mas, gak langsung disuntik babonnya babon biasa. Jadi teman-teman Kalau bisa. untuk proses dari peternakan untuk mencapai mungkin yang paling diharapkan seperti itu butuh kesabaran. Jadi untuk untuk punya bahanan untuk disiapkan ke konten itu gak gampang sekali beli atau sekali beranak langsung jadi sapi superan. Ya. Butuh proses untuk tahapan beberapa kali. Mas. Iya. Itu teman-teman. Pendidikannya juga harus bagus, perawatannya juga harus bagus semua. Repot kalau udah masuk ke kontes itu Mas. Udah nggak kehitung biaya pakainya, pokoknya maksimal. Yang penting maksimal, semaksimal mungkin. Ini kalau seandainya ada kolektor yang pengen beli atau pengen mantau si Bromo ini gimana misalnya? Mungkin udah tak lepas. Nggak sampai lepas Mas? Enggak, tak lepas aja. Rencana pengen dilepas. Pengen dilepas sudah, seandainya ada kolektor. Tidak kolektor biar dibesarin lagi Mas. Biar dibesarin Iya, lagi. biar dibesarin. Buat yang lebih tega untuk Wah, sapi besar. Mas. sapi besar Mas. Soalnya dia masuk prospek Baunya tuh. baunya. Segitu teman-teman, mungkin buat para penonton semua yang ada di seluruh Indonesia, mungkin ada yang pengen ngoleksi si Bromo sapi yang bobotnya sekitar berapa Mas? 800 itu. Bobotnya sekitar 800 up, ingin dikoleksi seperti itu bisa langsung datangi kandang Aira Farm yang terletak di desa Pongas Wetan, Kecamatan Pongas, Kabupaten Probolinggo. Atau nanti bisa kontak saya pribadi biar saya kirimin nomor WA-nya seperti itu. Ini kalau orang sini bisa kaget, dia Juga nggak ada yang gak ada yang nyangka. nggak ada yang nyangka kalau masih belum bawa. Pernah kayaknya Mas saya lihat di informasi komunitas sapi itu Mas, komunitas sapi sampai ada yang ngebully Samian itu Mas, gara-gara Samian bilang merawat berapa bulan tapi segedenya udah sekayak gitu, gitu Mas. Nggak ada yang percaya kan? Nggak ada yang percaya. Ya mungkin kalau tanya Mas, udah ada jodoh gitu. Udah melekat dia. Udah melekat di sapinya. Emang udah bidangnya kayak Udah gitu. iya, udah kayak udah bisa. Sampai orang nggak nyangka kalau Mas itu bisa melihara dalam beberapa bulan dari umur 6 bulan Mas. Iya. Umur 6 bulan dirawat berapa bulan waktu itu? Iya. Yang waktu enggak yang ini sama orang yang pernah dibilang ini nggak mungkin gitu Mas sampai bilang nggak mungkin. 1 tahun. Di bawah 1 tahun diposting sama Samian, orang kaget semua ada Mas. Kayak tuh nih Mas, kan cuma pelihara 7 bulan itu Mas, nggak bawa kontes itu. Hasilnya dia udah bobotnya 7 kintal kan udah nyusuk pasti nasional sama Mas. Itu bobotnya cuma 6 kintal 25. Aduh, Kalau tinggi kayak tinggian ini iya Mas, tinggal ini. Badannya prospek. Jadi gitu teman-teman, dari Mas Arif sendiri butuh kesabaran untuk mencetak sapi yang memang sudah sangat bagus atau monster seperti itu, sangat gemuk di kandang Aira Farm. Kalau dari segi comboran Mas, sampean itu belajarnya gimana? Belajar dulu dari YouTube. Cuma aku nggak tak ambil semuanya.
yang penting kandungannya itu protein, karbohidrat, serat, guys. Gitu. Soalnya kalau kita cari semua mas nggak ada di Probolinggo mas. Kalau protein banyak protein nggak ada karbohidrat juga nggak apa. Kayaknya juga nggak gampang mas untuk belajar sama orang, untuk dikasih tahu resep-resepnya itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus orangnya sendiri tahu karakternya sapi. Ini loh mas, sapi biasanya kita pelihara 5 gini, nggak ada yang sama. Ada yang mau modelnya gini, ada yang mau gini, ada yang banyak ampasnya, ada yang nggak mau banyak ampasnya gitu. Jadi tahu karakternya sapi. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau tahu terkait campurannya itu mas, yang dikelola sama Samian itu apa aja mas? Campurannya Kulit kedelai, ada kulit kedelai, terus singkong, terus dedak padi, kadang kalau ada kolak ada singkong. Kalau ada bola dikasih bola. Terus sama Apa juga main sama? Main. Soalnya kalau udah kita pelihara banyak nggak nutup mas kulitnya, masih belum posisinya nggak begitu banyak. Kalau ada ampas kan. Iya. Kalau khasiat sendiri dari kulitnya kedelai itu apa mas? Kulit kedelai. Khasiatnya menurut saya sama aja. Dan dia juga dari kedelai. Sama-sama bagus. Mas. Sama-sama bagus. Tapi sama Samian masih dicampur dengan soalnya kadang gini mas, yang lainnya. kalau kita udah pakai kulit ya nanti sapi itu kalau nggak dikasih kulit bawa kulit nggak mau mas. Kurang ajar sapi ini. Jadi aku repot juga biar dikit-dikit tapi agak. Jadi olahannya seperti itu teman-teman, campurannya itu. Untuk pengelolaan sendiri mungkin nanti bisa kontak langsung sama Mas Arif kalau seandainya Mas Arif berbaik hati untuk memberitahu terkait resepnya ini mas. Iya kesini mas pokoknya. Pokoknya mau belajar. Iya pokoknya siap mau belajar mas. Kita sama-sama belajar. Soalnya kalau udah jadi peternak ini nggak bisa kita berdiri sendiri. Harus banyak teman, banyak saudara. Ini rencana berangkat kapan? Nanti malam mas. Sekitar jam 9. Sekitar jam 9. Soalnya mau ambil sapi satu yang koel satu kota. Punyanya siapa itu? Punyanya Mas David. Koel satu pasar. Gede-gede juga di sana. Itu yang besar cuma satu kan, koel satu. Mungkin bisa buat nama Probolinggo. Iya. Mengharumkan nama Probolinggo. Iya, susah di Probolinggo. Banyak patungnya aja yang besar. Aduh, parah Probolinggo. Jadi untuk mengharumkan nama Probolinggo itu teman-teman tidak harus melalui bidang-bidang seperti olahraga atau apa, itu juga bagian. Termasuk merawat sapi ini juga bagian. Karena sudah ada kontes nasional. Jadi kalau sampai juara juga mengharumkan nama Probolinggo dan butuh apresiasi seperti itu. Ya bisa kita punya sapi bagus itu biar harganya juga ikut bagus juga. Kalau sampai juara kan juga fantastis seperti harganya. Moga-moga mas, ini kemarin nggak bisa tidur mas, takut giginya lepas ini. Kepikiran terus. Sebenarnya saya pengen banget itu mas, tapi berhubung di Probolinggo pasar sapi Wonoaci itu kan hari Sabtu, sedangkan berangkatnya itu malam Sabtu. Iya mas. Pulangnya minggu, soalnya Sabtu itu penimbangan. Kalau Minggu pengumuman. Pengen nyaksikan Bromo gimana kalau sudah seneng sana mas. Kalau udah kontes itu tingkat nasional itu seru mas. Lihat sapi kita besar, ada besar lagi, ada besar lagi. Tapi nggak semua yang besar itu bagus. Ada yang besar tapi kalau ditimbang ada yang. Jadi itu yang apa namanya? Ya itu wes. Seninya itu di situ mas. Besar nggak selalu berat ya mas. Iya. Jadi semoga hasilnya memang juga memuaskan mas ya. Amin. Dari segi namanya Bromo ikon dari Probolinggo. Makanya itu mas. Untuk di Aira sendiri ikon di kandang Aira. Itu nama anak nomor 2. Semoga sama-sama bisa mengharumkan Probolinggo pokoknya. Terus kalau Samia sendiri melihat si Bromo ini di ajang kontes APPSI yang ada di Tulungagung ini, seberapa optimis dalam kemenangannya? Nah, ini yang jadi ini itu mas Hermawan. Itu yang namanya Marvel itu mas. Waduh. Ikut juga dia. Ikut pastinya mas non koel. Itu mas. Cuma nggak apa-apa.
yang penting kita silaturahmi. Ngeri dah mas kalau Makanya dari ini- kandang setiap pamit. Aduh mas, kalau udah setiap pam ikut itu udah. Dulu tahun 2019 itu di Pasar Gerabak dia juara 1 non kowel bobot 930 kan. Non kowel bobot 930. Namanya Gary. Tinggal berapa itu 70 dicat satu mas. ton? Tinggal 70 kilo. 70 kilo Udah untuk 1 ton. Udah 1 ton. Kategori non kowel. Non kowel. Itu Pak Haji bilang, Pak Haji Dadang itu kalau orang Jawa Timur ya, pokoknya bukan Jawa Timur, kalau Pak Haji Dadang bilang kalau ada sapi 1 ton di non kowel dapat bonus sendiri 10 juta mas. Ada bonus. Bonus sendiri 10 juta, udah menang dapat 10 juta 10 juta. Nanti harganya juga sapinya. Pingin mas, pingin pegang piala. Iyalah, jadi semoga terkabul lah. Iya. Ada mukjizat seperti itu. Biar jadi motivasi buat ini mas, buat wilayah Tongas ini, buat peternak-peternak muda itu mas, yang muda-muda itu biar nggak mageran mas. Soalnya cenderung mas, cenderung apa ya? Model berkecil hati para peternak merawat sapi seperti itu. Peternak muda itu mas cenderung berkecil hati seperti itu karena bidangnya mungkin berbeda dari PNS atau pekerjaan kantoran lainnya. Karena kan gini, kalau udah orang tuanya itu udah pelihara sapi, kalau bisa anaknya suruh, kadang udah bagus mas ya bapaknya itu. Dari anaknya itu nggak diteruskan amat. Iya, harus ada pengembangan. Harusnya mas, kalau kayak gini tuh harus bukan dari orang tuanya lagi, anaknya harusnya. Kayak aku gini ya, dari bapakku sendiri. Turun ke aku harusnya. Ya mungkin segini dulu mas, Ya. dan terima kasih untuk wawancaranya gitu karena udah bersedia untuk ditanya-tanya tentang banyak hal mengenai ternaknya, mengenai soal kandangnya seperti itu dan gemboran-gemborannya. Jadi buat teman-teman mohon bantu doa untuk kelancaran sapi Bromo yang hendak dibawa ke kontes nasional APLSI yang ada di Pasar Tulungagung mas. Ya, pasar sapi terpadu belum. Pasar Terpadu Tulungagung. Ya, Segini dulu teman-teman. Semoga penonton-penonton yang ada di seluruh Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berlimpah. Untuk itu terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Salam persapian dan juga salam kasih sayang.